Ya, assalamualaikum. Saya akan membahas mesin tetas yang full otomatis. Nah, banyak ya yang salah salah paham atau mungkin belum tahu. Nah, jadi maka dari itu saya di sini akan memberitahu ya, khusus untuk yang belum tahu mesin tetas full otomatis itu, yang otomatis itu harus apanya ya. Oke, langsung saya akan beritahu. Di sini ada contohnya ya, di sini. Oke, langsung aja. Ya. Jadi mesin tetas yang full otomatis itu harus seperti apa ya, dan harus apa aja yang otomatis. Langsung aja saya tunjukkan. Dan di sini ada mesin tetas yang full otomatis. Kalau kapasitasnya sih ini 204. Kita abaikan aja kapasitas, bahan dan lain-lain ya. Yang kita jelaskan di sini fitur-fiturnya, kemampuannya atau komponennya ya. Jadi untuk bahan, kapasitas dan lain-lain diabaikan aja dulu. Kalau bahan ini saya gunakan yang ini, yang mengkilat, yang glowing ya. Finishing dari pabriknya langsung, bukan wallpaper, bukan stiker. Tapi enggak itu yang kita bahas. Kita bahas mesin tetas full otomatis. Banyak yang belum tahu atau banyak juga yang salah paham ya. Full otomatis itu apa? Jadi sesuai dengan bahasa ya, full itu berarti penuh ya, sepenuhnya ya. Dan kalau full otomatis menurut bahasa itu diartikan otomatis sepenuhnya gitu. Jadi yang otomatis itu harus semua ya, sepenuhnya otomatis ya, seperti itu lebih ringkasnya. Dan untuk mesin tetas itu dibutuhkan apa aja yang utama gitu, yang vital gitu ya. Di mesin tetas itu yang terutama dibutuhkan itu suhu ya, suhu. Pertama suhu, kedua kelembaban, terus ketiga pemutaran, dan di sini juga ada udara ya, sirkulasi udara juga termasuk ini kebutuhan yang utama. Kalau masalah alarm pengingat air habis apa itu fitur tambahan ya, bukan utama. Jadi yang kita bahas di sini adalah kebutuhan utamanya aja. Yang tadi saya jelaskan itu suhu, kelembaban, pemutaran telur, dan udara. Itu yang utama ya. Dan kalau full otomatis, keempat tadi yang utama itu harus otomatis ya, seperti itu. Dan di sini saya contohkan ya. Di sini ada lampu sebagai pemanas. Ini lampunya otomatis, yaitu akan mati ketika di suhu atau di settingan tertinggi, dan akan aktif otomatis ketika berada di suhu atau settingan terendah. Nah, itu otomatis ya. Di sini udah otomatis. Dan yang kedua tadi itu kelembaban. Karena kelembaban itu kebutuhan yang utama juga ya, yang nggak bisa kita hilangkan. Jadi kelembaban juga harus ada. Cuman kalau kelembabannya masih di bak air seperti ini ya, itu namanya kelembaban manual atau kelembaban biasa. Yang ketika kelembaban kurang ya, kita harus menambahkan kelembaban secara manual ya. Walaupun di sini ada airnya, di bawah ini ada airnya ya. Walaupun di bawah ini ada air, itu enggak menjamin stabil. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Mohon maaf, ada ayam ya, berisik. Sana ada ayam, ada kandang ayam. Saya ulangi ya, walaupun di sini ada air, yang kita isi air di bawah sini, itu enggak menjamin stabil. Bisa saja itu lebih, bisa saja itu kurang. Misalkan bisa stabil ya di malam hari. Ketika di siang hari
saya yakin ini pasti akan kurang kalau di malamnya stabil. Tapi kalau di siang hari ini stabil, saya yakin di malam harinya itu berlebih. Seperti itu. Jadi diperlukan kelembaban otomatis seperti ini contohnya ya. Ya, ini sekedar contoh. Sebenarnya alat pelembab itu macam-macam ya di pasaran, tapi saya contohkan yang model ini. Karena menurut saya ini model yang ekonomis dan untuk fungsinya itu sudah optimal. Makanya saya contohkan dan saya pergunakan yang model seperti ini. Jadi untuk alat pelembab itu, kalau masih ada di bawah sini aja di bak air, itu hanya kelembaban manual atau kelembaban biasa. Nah, jika mesin tetes full otomatis itu seharusnya memiliki fitur atau komponen kelembaban otomatis seperti yang saya tunjukkan di sini. Dan alat pelembab ini nggak sendirian ya kerjanya, karena kelembaban akan naik aja ke atas, nggak rata. Jadi saya kombinasikan dengan kipas yang ada di atas sana. Ya, yang LED biru, yang kipasnya transparan. Jadi ketika ini aktif, maka kelembaban juga maksud saya ketika ini aktif, alat pelembab aktif, maka kipas yang di atasnya juga ikut aktif untuk meratakan kabut lembab yang dikeluarkan alat ini. Oke, tadi yang pertama suhu udah otomatis, kelembaban ini udah otomatis, dan yang ketiga itu pemutaran ya tadi. Oke, di sini pemutaran juga sudah otomatis. Dan untuk jenis pemutaran mesin tetes itu banyak ya. Yang saya tahu aja nih ya. Yang saya tahu spinner, ayun, sliding atau geser, dan roller. Setahu saya hanya 4 ya yang otomatis. Dan di sini saya contohkan yang roller saja karena saya suka dan setia sama yang roller karena putarannya sangat halus. Terbuat dari bahan aluminium. Nah, putarannya seperti ini. Bisa dilihat ya, saya letakkan di sini biar kita enak pantaunya, berdekatan dengan gear. Jadi rak roller ini putarannya sangat pelan, sangat halus. Bisa teman-teman lihat titik yang ada di atas itu bergerak secara perlahan. Dan kalau boleh saya jelaskan cara kerjanya seperti ini ya. Nah, itu titiknya udah pindah ya. Saya angkat aja, saya akan jelaskan cara kerjanya. Oke. Gear ini tersambung ke bagian as yang saya tunjuk ini, yang saya pegang ini. Ketika gear ini diputar sama motor atau sama dinamo, maka as yang ada di sini yang tersambung ke gear juga akan ikut berputar. Karena, nah ini mati otomatis ya, saya setting 3 detik sekali. Nah 3 detik kemudian itu berjalan lagi ya. Karena telur ini berpijak di as yang berputar, maka telur juga akan berputar seperti itu. Mohon maaf ya tadi saya potong karena di sini saya settingnya itu 3 detik sekali ya. Harusnya sih 3 jam sekali untuk operasionalnya, untuk pengoperasian menetaskan. Oke, pemutaran udah otomatis. Sekarang udara ya, udara. Nah, udara juga ini satu satu unsur atau satu pokoknya sesuatu yang wajib di bidang mesin tetas. Kalau hanya box aja gitu ya, tanpa memperhitungkan ukuran dimensi box, itu kurang bagus juga ya sebenarnya untuk sebuah mesin tetas. Mesin tetas itu harus dilengkapi dengan sirkulasi udara. Nah, di sini saya pasangkan lubang-lubang seperti ini ya, lubang-lubang ya. Tuh di setiap ini. Di sana juga ada ya lubang. Itu mungkin tidak terlihat seperti lubang ya. Sebentar.
saya pindah ke sini. Nah, kalau dari sana tidak terlihat seperti lubang, tapi di sini bisa dilihat ya, ini ada lubang-lubangnya. Karena udara itu penting ya untuk penetasan, maka harus dipasangkan ventilasi udara dan harus dikasih sistem sirkulasi udara biar udaranya lancar, enggak pengap ya. Dan di sini saya sertakan sistem sirkulasi udara otomatis, yaitu kipas hitam yang ada di sana, yang 2 buah ya. Itu jumlah kipas, ukuran kipas itu menyesuaikan dengan box atau kapasitas ya. Tapi di sini saya pasangkan 2 yang hitam itu secara tidak langsung meratakan udara di sini dan senantiasa ya menyegarkan. Jadi udaranya nggak pengap, udaranya segar ya, fresh, karena bisa keluar masuk. Dan kipas itu juga otomatis, nggak selalu jalan, nggak selalu mati. Itu otomatis, dia aktif ketika lampu aktif dan dia mati ketika lampu mati. Jadi dia ikut dengan lampu. Secara tidak langsung dia meratakan suhu dan menyegarkan udara di dalam mesin tetas. Nah, itu 4 ya tadi ya, suhu, kelembaban, pemutaran, dan sirkulasi udara. Itu yang paling pokok ya. Kalau untuk fitur kayak alarm mati lampu, alarm air habis, nah itu namanya bukan pokok, itu sih fitur tambahan. Jadi saya nggak akan bahas karena itu fitur tambahan ya. Yang saya bahas di sini adalah apa saja yang diutamakan atau apa saja yang diperlukan ya. Kayak contohnya LED di sana bisa dilihat ya. Di sana ada LED warna putih. Saya matikan di sini. Nah, dia mati ya. Yang di sana saya nyalakan ya. Lah, dia nyala. Nah, itu nggak usah dibahas. Itu hanya fitur tambahan, yaitu sebagai penerangan. Jadi itu mau ada mau nggak ada itu nggak masalah ya. Ya mungkin seperti itu ya penjelasan mengenai mesin tetas full otomatis. Dan nggak saya pungkiri, saya juga bikin mesin tetas yang tanpa kelembaban otomatis. Kalau ada customer atau pembeli yang request seperti itu, saya bikinkan gitu ya. Jadi di video ini saya nggak membahas mana baik dan mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang jelek, enggak. Saya nggak membahas tentang itu. Saya cuma membahas full otomatis itu seperti apa dan otomatis itu seperti apa ya. Karena mesin tetas otomatis dan mesin tetas full otomatis itu sangat berbeda. Secara garis besar ya bahasa, kata full itu berarti penuh, dan full otomatis itu berarti otomatis sepenuhnya gitu ya. Kalau kita masih ngawasin air, kita ngontrol kelembaban kurang atau lebih, ya itu sih bukan sepenuhnya otomatis ya, karena kita harus mengawasi gitu. Tapi kalau kita pakai komponen yang seperti ini ya, ini kita tidak perlu lagi mengawasi atau mengontrol suhu, kelembaban, pemutaran, dan lain-lain. Itu nggak perlu karena di sini sudah ada komponen yang mengontrol hal-hal yang tadi saya sebutkan. Tapi tetap dong kita tetap kontrol, iya, kita tetap kontrol. Kita tetap kontrol air yang ada di sana. Sebentar, saya jelaskan supaya lebih lengkap ya. Tadi mau saya sudahi, cuman ini tanggung. Ya, tetap ya. Walaupun mesin tetas yang seperti ini sudah full otomatis, kita tetap mengontrol air yang ada di sini jangan sampai habis. Karena air yang ada di sini itu disemprotkan dalam bentuk kabut lembab. Jadi suatu saat bisa saja air ini berkurang. Tapi sesuai pengalaman saya ya di mesin tetas yang ada di sana, yang saya pakai pribadi, itu 1 minggu sampai 10 hari juga bisa bertahan. Kecuali kalau air yang ada di sini itu sampai periode penetasan selesai juga ini
sebetulnya nggak habis. Kalau berkurang iya, ini di sini berkurang, tapi nggak bakal habis ya untuk satu periode. Tetap ya, kita tetap ngontrol sebenarnya. Terus ngontrol apa lagi selain ngontrol air? Kita ngontrol telur ya. Ini belum ada kacanya nih. Nah, tetap kita kontrol telur. Telur itu ada embrionya enggak ya? Gitu. Tapi ini kalau mau otomatis kita harus beli robot ya. Robot peternakan. Jadi buat ngontrol telur. Ya. Ini sih nggak usah dibahas lah ya. Kalau ngontrol telur, embrio itu emang usernya atau penggunanya, pemiliknya ya. Ya, seperti itu. Jadi di sini mesin tetes yang seperti ini itu nggak perlu kita kontrol kelembabannya, nggak perlu kita kontrol suhunya, nggak perlu kita kontrol pemutarannya, udaranya pengap enggak, itu nggak perlu lagi kita kontrol kalau alatnya normal ya, kecuali alatnya rusak lah, itu beda lagi pembahasannya nanti. Yang hanya kita kontrol itu di air yang di sana, kontrol telur yang udah masuk, kontrol telur udah retak atau belum. Kalau udah retak kita cabut raknya biar nggak muter. Kontrol udah netas apa belum. Kalau udah netas kita ambil, kita pindah ke kandang brooding seperti itu ya. Jadi untuk suhu, kelembaban, pemutaran udara dan lain-lain itu sebenarnya nggak usah dikontrol ya kalau yang ini. Oke, ini videonya udah panjang banget. Terima kasih ya udah nonton sampai selesai. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman kita yang masih baru mau mulai belajar beternak ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang enak didengar, karena saya di sini hanya berbagi informasi dan berbagi apa yang saya tahu, tidak bermaksud untuk menggurui ya. Oke, udah 17 menit nih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.